Pukul 9 lebih 10. Sebelum kita memulai kegiatan sharing session pada pagi hari ini, kami himbau untuk Bapak dan Ibu dapat menggunakan background Zoom yang sudah kami kirimkan melalui kolom chat, serta mengisi daftar hadir yang sudah kami kirimkan melalui kolom chat juga. Baik, kami akan mulai untuk agenda IA sharing session pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak dan Ibu sekalian sudah berkenan hadir pada kegiatan sharing session pagi hari ini. Dan kami sampaikan juga puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa berkumpul pada acara sharing session pagi hari ini dengan keadaan yang luar biasa dan juga sehat. Dan kami akan menyampaikan juga untuk agenda sharing session hari ini adalah terkait sertifikasi CIHS dan kode etik terkait profesi industrial hygiene. Yang kami hormati, Ibu Mutia Ashifa sudah berhadir di sini selaku Presiden IHA, Ibu Mutia Ashifa SKM MKK Hiu CCMS, serta di sini sudah berhadir pula Ibu Elsha Safira selaku narasumber kita hari ini, Bu Elsha Safira MKKK MISC CIH CIHS, dan nantinya kita akan membahas terkait apa saja. Pastinya sangat menarik karena sertifikasi CIHS ini mungkin jarang atau mungkin cenderung terdengar baru untuk rekan-rekan IH. Dan sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, kita akan ada sambutan terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Ibu Mutia Asifa SKM MKK Hiu CCMS selaku Presiden IHA. Kepada Bu Mutia kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Majida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya kita dapat berkumpul di sharing session kedua di akhir tahun ini yang dilaksanakan oleh IIHA. Topik yang akan dibahas terkait dengan sertifikasi Certified Industrial Hygiene Specialist dan juga nanti akan disampaikan terkait dengan kode etik profesi seorang industrial hygiene. CIHS atau Certified Industrial Hygiene Specialist ini adalah sertifikasi yang menunjukkan adanya penguasaan, pengetahuan, keterampilan dan juga etika dari seorang industrial hygiene dalam mengelola risiko industrial hygiene ataupun kesehatan kerja secara komprehensif. Jadi sertifikasi ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas individu Bapak Ibu yang mungkin di sini memang sebagai seorang praktisi industrial hygiene, tetapi juga nanti dapat mendukung terkait dengan penerapan-penerapan praktek terbaik di industri ataupun di tempat kerja kita masing-masing. Alhamdulillah pada pagi hari ini narasumber kita sudah hadir dan beliau sangat antusias ya berkenan untuk dapat sharing pada pagi hari ini on the weekend dan Bapak Ibu semua juga yang berkenan hadir di on the weekend untuk mendengarkan sharing session IIHA. Narasumber kita adalah Ibu Elsha Safira, beliau adalah salah satu board advisor IIHA dan juga Chief of Board of Indonesian Industrial Hygiene atau BIIH. Terima kasih Bu Elsha atas kehadirannya dan juga waktunya yang akan berbagi informasi atau wawasan mengenai persyaratan, tahapan, jadwal serta prosedur terkait dengan sertifikasi CIHS serta kode etik profesi industrial hygiene. Saya sambut juga kepada Bapak Ibu dari BOA ataupun BOD IIHA yang sudah hadir juga pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan juga Bapak Ibu semua, baik member IIHA ataupun yang belum menjadi member yang juga sudah hadir pada sesi sharing session di pagi hari ini. Kami berharap sesi ini bisa menjadi forum diskusi interaktif Bapak Ibu, di mana tidak hanya kita mendengar, tetapi juga nanti Bapak Ibu silakan berdiskusi, bertukar informasi ataupun sharing pengalaman, dan pastinya juga dari narasumber kita mengenai sertifikasi profesi industrial hygiene yang sudah dikeluarkan oleh BIIH. Mari kita manfaatkan momentumnya untuk memperkuat kompetensi dan komitmen kita terhadap praktik industrial hygiene yang profesional dan juga berintegritas. Sekian dari saya, terima kasih, selamat mengikuti sesi dan semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Mbak Majida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Bu Mutia atas sambutannya. Bapak dan Ibu, mungkin sebelum kita masuk, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Saya Majida, salah satu Board of Director dari IHA yang akan membantu menjalani acara untuk sharing session pada kesempatan pagi hari ini. Nantinya akan ada sesi pemaparan materi pastinya yang disampaikan oleh Ibu Elsha, dan nanti sistematikanya adalah akan dipaparkan materi terlebih dahulu, baru akan dibuka sesi tanya jawab Bapak dan Ibu. Namun sebelum kita masuk ke dalam sesi terkait pemaparan materi, kita akan juga mengenalkan background sedikit terkait Bu Elsha. Sebelum kita masuk ke dalam pemaparan, kita mohon izin untuk mengambil dokumentasi terlebih dahulu. Bu Elsha, apakah diperkenankan? Ya. Baik, kita akan ambil dokumentasi terlebih dahulu, Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke perkenalan narasumber dan juga pemaparan materi. Mohon izin Bapak dan Ibu untuk dapat menyalakan kamera. Oke, baik. Akan ada dua tangkapan layar. Saya akan memandu untuk pelaksanaan dokumentasi. Untuk tangkapan layar yang pertama, satu, dua, tiga. Oke, untuk tangkapan layar kedua, mohon izin Bapak dan Ibu. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk antusiasnya dalam pelaksanaan dokumentasi pada pagi hari ini. Selanjutnya yang ditunggu-tunggu, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu dan akan kami sapa. Selamat pagi, Bu Elsha. Ya, baik sekali. Mohon izin, Bu Elsha, sepertinya suaranya masih belum terkonek. Ya, Nah, oke pagi Mbak oke. Majida. Selamat pagi, Bu Elsha. Baik, Bu Elsha ini merupakan salah satu Board of Advisor dari IHA dan juga Senior OSH Konsultan dan Direktur dari PT Kakarsat Visindo Sukses atau biasa kita sebut dengan Esindo. Beliau menyelesaikan edukasi untuk S1 di Fakultas Public Health Universitas Indonesia serta melanjutkan Master Degree Occupational Health and Safety juga di Fakultas Public Health Universitas Indonesia dan juga Master of Science di Occupational Hygiene Practice University of Wollongong, Australia. Kemudian Bu Elsha juga memiliki experience lebih dari 20 tahun bekerja di dunia occupational health and safety serta industrial hygiene khususnya di beberapa industri seperti oil and gas, petrochemical, mining, dan juga manufacturing. Dan tidak lain juga professional certification yang sudah diraih oleh Ibu Elsha. Ada juga Certified Industrial Hygiene dari Board of Global EHS Credentialing BGC USA, Ahli Industri Hygiene Muda atau HIU, Certified Qualified Risk Management Professional QRMP, serta juga Enterprise Risk Management Certified Professional atau ERMP. Selamat pagi Bu Elsha, kita sapa Bu Elsha. Pagi Mbak Majida. Bagaimana Bu Elsha untuk kabar baik? Alhamdulillah baik sehat. Alhamdulillah. Sehat. Bu Elsha, kebetulan ini sudah cukup banyak partisipannya. Kita akan langsung saja masuk ke pemaparan materi. Nanti Bu Elsha akan Baik, memaparkan materi, kemudian dilanjut oleh sesi tanya jawab. Untuk layar dan waktu kami persilahkan kepada Bu Elsha. baik. Terima kasih Mbak Majida. Saya izin share screen ya. Oke. Ya, apakah sudah terlihat screen saya? Sudah Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua. Terima kasih atas kehadirannya pada sharing session hari ini. Terima kasih juga kepada Bu Mutia, Presiden IHA yang sudah memfasilitasi sharing session ini ya. Selalu menjadi tantangan ya Bapak Ibu ya. Weekend pagi-pagi memang agak berat nih ya. Tapi mudah-mudahan investasi waktu dan diskusi kita pagi ini nanti akan ada manfaatnya buat teman-teman semua.
Pada kesempatan kali ini, saya diminta untuk sharing mengenai CIHS, Certified Industrial Hygiene Specialist, dan nanti juga akan ada pemaparan terkait dengan kode etik IHA. Ini sepertinya CIHS ini sudah makin banyak yang bertanya ke teman-teman BOD ya, sehingga kita merasa perlu mengadakan sosialisasi lagi. Beberapa hal yang nanti saya akan jelaskan mengenai kenapa CIH ini penting ya, kenapa IHA mencoba membuat skema kompetensi profesi yang diakuin internasional. Kemudian juga ada istilah baru mungkin ya buat teman-teman BIIH. Kemudian bagaimana PET-nya, cara supaya kita seseorang bisa menjadi CIHS, tahapan-tahapan aplikasinya terkait biaya, ujian, maintenance proses, dan nanti terakhir mengenai kode etik. Bapak dan Ibu, teman-teman semua, jadi sebenarnya dalam ADART visi misi IHA dari awal memang ingin mengembangkan ya skema kompetensi profesi yang diakuin oleh internasional. Jadi kalau kita lihat di ADART-nya, IHA ini mempunyai tujuan sebagai perwakilan organisasi nasional yang mengembangkan sumber daya manusia dengan standar yang terbaik atau tertinggi ya. Kemudian juga mengembangkan agent of change ya, agen-agen perubahan di perusahaan dan di masyarakat. Nah, untuk mencapai tujuan ini, makanya IHA mengembangkan sertifikasi profesi yang diakui secara internasional oleh IOHA, International Occupational Hygiene Association, melalui komite mereka yang disebut NAR, National Accreditation Recognition. Jadi IOHA melalui NAR ini mempunyai kriteria skema kompetensi profesi yang sesuai dengan kriteria internasional. Jadi diharapkan nanti teman-teman yang mempunyai sertifikasi CIHS ini itu setara diakuin dengan teman-teman yang mempunyai sertifikasi CIH dari US, COH ya dari Australia atau CPIH dari Malaysia dan sertifikasi profesi yang lainnya. Nah, sedikit saja Bapak dan Ibu, jadi di IIHA itu ada 3 board di dalam strukturnya. Yang pertama BOA, Board of Advisor, BOD, Board of Director, dan BIIH, Board of Indonesian Industrial Hygienist. Jadi BIIH ini nanti juga bertanggung jawab terhadap BOA. Siapa sih membernya atau anggota BIIH? Jadi anggota BIIH ini ada beberapa kriteria, teman-teman ya. Dari awal, jadi memang kita membuat sistem atau dokumen ya, manual, kemudian prosedur yang clear mengenai pengelolaan sertifikasi ini, karena memang ini akan kemarin itu kita diaudit ya, diaudit oleh NAR, apakah skema ini nanti bisa dijalankan secara objektif, transparan, memegang teguh nilai-nilai etika ya, bisa dipertanggungjawabkan secara profesional. Sehingga untuk anggota BIH juga kita mempunyai beberapa kriteria. Misalnya anggota BIH adalah anggota IHA yang full member. Ya, artinya memang anggota ini mempunyai berpraktek gitu ya, atau mempunyai pekerjaan sebagai praktisi industrial hygiene, kemudian punya pengalaman kerja setidaknya 10 tahun, sudah pernah menjadi pengurus IHA atau sedang menjadi pengurus ya, kemudian juga mempunyai sertifikasi profesi yang diakui secara internasional, atau seseorang yang memang berdasarkan pengalaman, kompetensinya diundang oleh IHA atau BIH menjadi member ya. Jadi ini adalah kriteria anggota BIHA. Kenapa ini penting? Karena nanti anggota BIH ini yang akan
mengelola sertifikasi profesi. Nah, ini secara umum Bapak dan Ibu, jadi saya saat ini di periode awal ini saya dipercaya sebagai Ketua BIH, kemudian di sini juga ada Prof. Sahrul ya, dibantu oleh Prof. Sahrul, kemudian oleh Pak Hanafi, ada Ibu Marina Samsu, kemudian juga ada Pak Hendra. Jadi kami saat ini di BIIH ada 5 orang yang bekerja sama dalam mengelola sertifikasi profesi ini. Apa sih roles atau tanggung jawab dari BIH ini? Yang pertama mengevaluasi semua aplikan ya, semua application atau pendaftaran untuk menentukan apakah benar-benar individu yang mendaftar ini atau kita sebut kandidat ini memenuhi kualifikasi untuk nanti mengikuti ujian. Jadi yang pertama sekali adalah mengevaluasi apakah seseorang memenuhi kualifikasi untuk ujian CIHS. Yang kedua, menyelenggarakan ujian ya sesuai dengan prosedur ujian yang sudah ditentukan. Kemudian juga untuk maintenance points ya. Jadi untuk sertifikasi ini supaya dipelihara untuk siklus berikutnya, 5 tahun berikutnya, itu nanti seseorang yang sudah mempunyai sertifikasi profesi ini bertanggung jawab untuk memenuhi persyaratan certification maintenance. Nah, BIIH ini yang nanti akan menilai gitu ya, mereview apakah certification maintenance atau CM points yang diklaim oleh seseorang itu memang sesuai dengan eligible sesuai dengan poin yang sudah ditentukan. Kemudian juga untuk mengevaluasi CM reports ini laporan dan memberikan rekomendasi apakah sertifikasinya ini bisa diteruskan atau misalnya CM poinnya belum memenuhi ya berarti sertifikasinya tidak bisa diteruskan, pilihannya harus ikut ujian lagi misalnya seperti itu. Kemudian jika diperlukan anggota BIH juga bisa melakukan audit terhadap CM reports yang diklaim oleh seseorang ya. Jadi apakah benar nih dia ikut training ini, apakah dia benar nih dia ikut satu conference dan seterusnya. Kemudian setelah itu BIIH akan menyampaikan ya laporan audit dan laporan pelaksanaan ujian kepada BOA, Board of Advisor. Oke. Bagi rekan-rekan yang hadir di IHA Conference kemarin ya, mungkin sudah tahu juga atau juga melalui WA Group ya, buat rekan-rekan yang belum jadi member IHA, ini informasi awal mungkin. Jadi ini adalah sertifikat pengakuan bahwa IIHA sudah di-certify skema sertifikasinya oleh IOHA. Oke, dan ini akan direview kembali nanti siklus 5 tahunan ya di 2030 apakah sertifikasi program kita ini memang sudah dikelola sesuai dengan apa yang kita tulis di manual dan prosedurnya. Kalau memang sudah sesuai nanti akan diperpanjang untuk 5 tahun berikutnya dan seterusnya. Jadi ini satu kabar gembira ya rekan-rekan, satu perjalanan yang tidak mudah ya mengembangkan ini karena cukup lama dan kriteria dari IOHA itu belakangan beberapa tahun terakhir ini cukup dinamis, jadi kami harus menyesuaikan kembali dengan kriteria yang terakhir ya, terupdate. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah diakuin, jadi IIHA sudah berusaha ya untuk memberikan akses wadah kepada rekan-rekan praktisi IH di Indonesia untuk bisa mencapai rekognisi ya sebagai praktisi industrial hygiene dengan sertifikasi yang diakui secara internasional. Akses ini tentu dibandingkan kalau kita mengikuti sertifikasi profesi dari negara lain tentu lebih dekat, lebih mudah ya, lebih murah sehingga mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi rekan-rekan praktisi untuk mencoba ya mengikuti path-nya ya, roadmap-nya supaya nanti bisa qualified untuk
mendaftar dan ikut ujian di CIHS exam. Baik, berikutnya di sini diterangkan Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua, apa sih kualifikasi untuk bisa menjadi CIHS. Yang pertama adalah full IHA member. Jadi full member dari IHA yaitu mempunyai gelar sarjana di bidang sains ya, semua sains ya, tidak termasuk sosial ya. Di teknologi, engineering, mathematics atau STEM. Kemudian juga mempunyai pengalaman kerja setidaknya 5 tahun di bidang industrial hygiene. Jadi itu kriteria awal. Kemudian atau full-time master degree. Jadi master degree di salah satu disiplin yang tadi ya, di sains tadi. Dan mempunyai pengalaman kerja itu setidaknya 3 tahun di bidang industrial hygiene. Ya, jadi ada 2, S1 dengan pengalaman 5 tahun atau S2 dengan pengalaman kerja 3 tahun. Nah, untuk pendidikan formalnya di bidang sains, gitu ya. Kemudian kalau itu sudah terpenuhi, ada screening berikutnya, layer berikutnya yang harus dipenuhi. Ini ada 3 opsi. Yang pertama adalah kalau teman-teman punya gelar S2 khusus di bidang IH. Sepengetahuan saya saat ini di Indonesia sepertinya belum ada ya yang S2 khusus di bidang IH. Atau mempunyai sertifikasi profesi yang juga sudah direkognize oleh IOHA. Misalnya rekan-rekan sebelumnya sudah punya sertifikasi dari Malaysia misalnya CPIH. Nah, ini untuk layer yang kedua bisa memenuhi. Atau mengikuti dan lulus ujian OHTA modul ya. Ada 5 OHTA modul, termasuk salah satunya adalah yang basic principle ya, yang foundation. Jadi layer keduanya ada 3 opsi ya teman-teman ya. Postgraduate atau master degree di bidang IH, khusus IH bukan K3 ya. Atau punya sertifikasi profesi yang sudah diakui oleh IOHA atau menyelesaikan 5 modul OHTA. Setelah itu terpenuhi, kemudian layer ketiganya adalah sudah mengikuti training atau course ya, atau webinar terkait professional ethics selama minimal 2 jam. Jadi webinar 2 jam terkait professional ethics. Ini menjadi sesuatu hal yang mandatori harus dipenuhi. Oke. Nah, setelah sampai di sini, teman-teman artinya qualified untuk bisa mendaftar dan ikut ujian CIHS. Jadi PR utamanya teman-teman saat ini yang belum mendapatkan gelar CIHS adalah di 3 ini ya. Edukasi formalnya, kemudian juga trainingnya, course-nya yang kedua, yang ketiga untuk ethic course 2 jam. Setelah itu kalau merasa sudah nanti bisa mencoba self-assessment ya. Jadi ada formulir self-assessment di mana kita nanti mencoba mengisi persyaratannya. Kalau semuanya jawabannya yes, artinya teman-teman udah siap untuk mendaftar dan nantinya akan setelah diverifikasi memang kualifikasinya memenuhi, akan diatur untuk dilakukan ujian. Oke? Seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana sih tahapan aplikasinya? Nah, seperti saya sampaikan, nanti ada checklist ya, atau form CIHS Eligibility Checklist. Jadi teman-teman melakukan self-assessment, itu diisi sendiri. Ada beberapa pertanyaan yang intinya adalah pertanyaan mengenai kualifikasi yang dipersyaratkan. Apakah Anda sudah memiliki misalnya gelar sarjana di bidang ini, dan pengalaman berapa tahun, dan seterusnya. Itu jadi ada checklistnya. Kalau itu sudah dilakukan, dan yakin ya sudah semuanya yes, teman-teman bisa melakukan pendaftaran ya. Ada nanti beberapa formulir pendaftaran yang harus diisi. Kemudian
teman-teman perlu menyiapkan supporting dokumen. Misalnya tadi kan diharuskan 5 modul OTA. Nah, kalau ada sertifikat OTA modulnya itu disiapkan sebagai supporting dokumen. Kemudian kalau sudah pernah ikut course yang ethics 2 jam, itu juga sertifikatnya disiapkan sebagai supporting dokumen. Begitu juga ijazah terkait. Nah, setelah itu juga teman-teman perlu minta referensi dari supervisor ya, baik supervisor saat ini atau yang sebelumnya, di mana di situ menjelaskan bahwa beliau ya, supervisor itu memang menguatkan ya bahwa teman-teman bekerja di bidang industrial hygiene, misalnya di perusahaan melakukan apa dan seterusnya. Jadi ada formnya juga. Nah, setelah semua ini dipenuhi, teman-teman bisa membayar biaya pendaftaran. Nah, biaya pendaftaran ini nanti ada penjelasannya lebih lanjut ya. Tidak bisa dikembalikan, tapi nanti ada penjelasannya lebih lanjut. Setelah itu, dari BIIH akan mereview formulir-formulir pendaftaran ini beserta supporting dokumennya. Kalau memang sudah confirm, diverifikasi, memenuhi persyaratan, maka kandidat atau teman-teman yang melakukan pendaftaran akan menerima notifikasi melalui email bahwa pendaftaran Anda sudah diterima, Anda memenuhi persyaratan untuk ikut ujian CIHS. Dan teman-teman nanti diminta untuk membayar biaya ujian. Nah, setelah itu BIH akan melakukan penjadwalan ya, penjadwalan ujian CIHS. Jadi seperti itu prosesnya ya, tahapan-tahapannya teman-teman. Nah, terkait dengan biaya-biaya, kalau dibandingkan dengan skema sertifikasi profesi yang lain, tentu biaya CIHS ini jauh lebih terjangkau. Ya teman-teman, karena memang spiritnya IIHA ingin memberikan akses seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya buat teman-teman praktisi di Indonesia untuk meraih sertifikasi profesi CIHS ini ya, sehingga nanti teman-teman kompetensinya diakui oleh negara-negara lain, misalnya teman-teman bekerja di perusahaan multinasional gitu ya, itu bisa diakuin. Atau juga ini kalau saya pribadi sebagai ini ya, kepuasan sendiri juga ya, ada pengakuan secara internasional bahwa saya misalnya kompeten di bidang yang saya geluti. Jadi seperti itu. Untuk pendaftaran biayanya 500.000 seperti saya sampaikan, ini tidak bisa dikembalikan tapi bisa berlaku valid untuk 2 kali exam timeline. Jadi setahun itu kita membuka window untuk ujian itu cuma 1 kali. Nah, sehingga ini berlaku untuk 2 tahun. Kemudian ini juga sebagai informasi teman-teman, proses pendaftaran itu window-nya dibuka sekali setahun saja. Jadi dari 1 Februari sampai dengan 31 Maret. Jadi teman-teman yang saat ini merasa kayaknya saya udah qualified deh, coba segera melakukan self-assessment, checklist-nya dilihat. Kalau ada 1-2 yang belum terpenuhi, masih ada waktu yang cukup ya, sampai dengan Februari awal untuk memenuhi kualifikasi sehingga teman-teman bisa mendaftar. Kemudian untuk ujiannya sendiri, window-nya dari 1 April sampai 30 Juni. Ya, jadi kami akan melakukan penjadwalan ujian di window itu, April dan sampai dengan Juni. Nanti dibuka tahun depan lagi. Kalau memang nanti dengan berjalannya waktu ternyata lebih banyak rekan-rekan yang qualified ya, jadi registrasinya lebih banyak, tentu window exam ini dan aplikasi ini kita bisa tambah ya. Tapi saat ini kita menyediakan 1 kali dalam setahun. Kemudian untuk reaplikasi, kalau misalnya 2 kali ternyata masih belum memenuhi, teman-teman perlu melakukan reapplication, itu biayanya 250.000. Kemudian ujiannya biayanya 2 juta. Kemudian untuk annual maintenance ya per tahun itu 250.000. Kemudian untuk late payment ya, kalau misalnya terlambat membayar itu 100.000. Jadi ini sangat terjangkau, teman-teman bisa bandingkan dengan sertifikasi profesi misalnya yang versi BNSP ya. Mungkin
kompatibel ya, ekivalen atau bahkan lebih murah. Dibandingkan misalnya saya untuk CIH, aplikasinya itu kalau nggak salah 2.500.000 ya. Untuk examnya 5 juta misalnya ya. Dengan kurs yang sekarang mungkin lebih ya. Kalau itu saya ngitungnya dulu masih yang 1.500 gitu ya. Jadi itulah upaya kami supaya teman-teman bisa mendapatkan akses yang lebih terjangkau. Nah, lanjut mengenai ujiannya, testing the candidate. Jadi ujian ini diselenggarakan untuk membuktikan ya, untuk membuktikan bahwa teman-teman yang mendaftar untuk ujian ini memang mempunyai kompetensi yang dibutuhkan ya, dari aspek akademik, experience, kemudian juga dari aspek nanti menjawab pertanyaan secara tertulis maupun secara oral, karena nanti ada penjelasan melalui oral. Di slide berikutnya saya akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian di ujian ini akan ada panel penguji minimum 3 orang ya, ada 3 orang dari anggota BIIH yang akan menjadi penguji yang ditunjuk oleh ketua BIIH. Nah, member atau anggota BIIH ini pada saat ditunjuk juga harus mengisi formulir bahwa mereka tidak ada konflik of interest dengan individu atau kandidat yang akan diuji, ya. Kemudian juga melakukan penandatanganan formulir professional integrity ya, mengenai ethics gitu ya. Jadi ini yang kami selenggarakan supaya benar-benar nanti yang menjadi panel benar-benar bisa objektif melakukan penilaian. Kemudian untuk lokasinya ujian ini bisa dilakukan di Sekretariat IHA atau di lokasi lain yang memang disetujui oleh BIIH. Dan tempat ujian ini harus memenuhi requirement ruangan yang memang sudah kami tentukan. Jadi ada formulir assessment-nya juga, ruangannya seperti apa, supaya teman-teman yang mengikuti ujian ini memang nanti nyaman ya, tidak ada gangguan terlalu berisik dan seterusnya ya. Sehingga juga kita berusaha memfasilitasi peserta ujian supaya bisa lebih konsentrasi dan maksimal. Nah, ini adalah 6 area ujian atau rubriks yang diuji ya, teman-teman semua. Yang pertama adalah terkait kemampuan teman-teman dalam mengidentifikasi bahaya dan melakukan penilaian risiko. Ya, tentu di bidang industrial hygiene. Jadi nanti akan soal-soalnya akan dibuat sedemikian rupa sehingga teman-teman teruji di 6 area ini. Identifikasi bahaya, penilaian risiko. Yang kedua, technical expertise ya, kemampuan teknis. Jadi mungkin yang nggak terlalu textbook, karena kan requirement-nya tadi ya, punya pengalaman kalau S1 5 tahun, S2 3 tahun, sehingga technical expertise ini menguji juga pengalaman ya dalam menangani case-case terkait industrial hygiene di tempat kerja, kemudian kemampuan untuk mengikuti isu-isu terkini ya, emerging issues di bidang industrial hygiene misalnya. Area yang ketiga adalah evaluation of compliance. Jadi juga teman-teman harus punya pemahaman yang baik juga terhadap regulasi yang ada di Indonesia maupun best practice yang menjadi acuan umum industri ya, teman-teman. Jadi nanti pada saat menyelesaikan soal dalam tanya jawab, teman-teman bisa mengelaborasi ke arah ini juga. Yang berikutnya adalah terkait kemampuan dalam menyelesaikan masalah, problem solving, kemudian critical thinking, ability to analyze information. Nah, seperti teman-teman tahu, industrial hygiene ini juga kan banyak berhadapan ya menangani data-data. Jadi di sini nanti teman-teman akan diuji juga kalau mempunyai data seperti ini ya,
case study-nya, ada data-data yang diberikan, bagaimana teman-teman mengolah informasi yang diberikan itu. Karena nanti akan terkait dengan penemuan masalahnya apa sih dengan data seperti ini, sebenarnya isunya apa sih. Kemudian juga tentu itu akan menjadi jalan untuk menemukan problem solving yang tepat. Yang berikutnya adalah oral communication. Nah, di proses ujian CIHS ini, teman-teman, nanti ada case study, teman-teman akan diminta untuk menjawab melalui tulisan ya, tapi nanti setelah itu teman-teman diminta untuk menjelaskan kepada panel, sehingga oral communication juga sangat penting ya. Kita tahu sebagai praktisi industrial hygiene di lapangan, di tempat kerja, kita sangat sering gitu diminta untuk menyampaikan satu informasi, baik kepada manajemen, kepada rekan sejawat, maupun kepada teman-teman pekerja di lapangan. Sehingga komunikasi ini juga tentu jadi penting ya, seberapa baik kita bisa menjelaskan ide yang ada di kepala kita, yang ada di tulisan kita kepada orang lain, sehingga orang lain menerima informasi yang kita berikan gitu. Yang berikutnya adalah mengenai ethics. Jadi soal-soal case study ini juga nanti akan dikaitkan dengan etika profesi ya. Teman-teman akan dihadapkan satu case study di mana mungkin di situ ada dilema dan apa langkah-langkah yang teman-teman akan lakukan ya. Dan ini nanti dielaborasi melalui sesi presentasi tanya jawab. Selanjutnya, prosedur ujian ini teman-teman, awalnya kita menyusun skema ini berharap bisa melakukan ujian secara offline dan online. Tapi memang kita perlu maklum, perlu sadari kemampuan untuk melakukan online ini saat ini kita belum punya ya. Jadi perlu ada platform yang memang teruji confidentiality dari data dan seterusnya, sehingga tidak bisa disalahgunakan. Nah, sehingga pada saat audit kemarin kita direkomendasikan untuk melakukan secara offline saja dulu saat ini, sambil nanti IHA, BIH menyiapkan platform online yang sesuai kalau memang kita akan ke arah online ke depannya. Jadi saat ini ujian hanya bisa dilakukan secara offline, teman-teman. Oke, panelnya seperti saya sampaikan minimal 3 orang yang ditugaskan oleh BIH. Kemudian kandidat, teman-teman yang akan melakukan ujian, akan menerima 2 case study atau skenario. Jadi pengalaman kami melakukan ujian kepada Mbak Tiara ya di bulan Juni yang lalu. Jadi panel akan menyiapkan 5 amplop. 5 amplop ya, amplop tertutup. Seperti zaman-zaman ujian zaman dulu lah ya, kalau yang mirip-mirip umurnya sama saya ngerasain kali ya, kalau yang Gen Z sekarang mungkin nggak tahu ya. Jadi kalau yang manual nanti ada 5 amplop soal, kandidat akan memilih 2 amplop. Jadi ini random ya, nggak tahu mana yang dipilih. Akan memilih 2 amplop. Oke, kemudian yang 3 nanti akan disingkirkan. Nah, 2 amplop itu yang akan menjadi soal yang harus dikerjakan. Untuk mengerjakan soal akan diberikan waktu 60 menit ya. Jawaban akan dituliskan di lembar jawaban atau kertas kosong yang disiapkan oleh panel. Jadi kandidat atau peserta ujian sama sekali tidak diperkenankan membawa apapun kecuali alat tulis. Alat tulisnya pulpen ya, kemudian juga kalkulator, kemudian juga diperbolehkan minum air putih ya. Kemudian selanjutnya setelah mengerjakan 60 menit, panel akan mengingatkan waktu habis, kandidat akan diberikan kesempatan untuk menjelaskan jawabannya ya terhadap case studies yang dia kerjakan, akan menjelaskan jawabannya. Kemudian di situ panel akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali, memverifikasi jawaban dari kandidat ya. Nah, ini alokasi waktunya maksimum 45 menit. Jadi keseluruhan ujian ini maksimum 2 jam. Kemudian bahasa yang digunakan
tentu kalau kita ya bahasa Indonesia ya, tapi skema ini kan tidak menutup juga untuk praktisi IHA dari negara lain. Jadi selain bahasa Indonesia juga bahasa Inggris. Eh, Seperti saya sampaikan tadi teman-teman, karena nanti kandidat ini akan memilih soal itu secara random, bisa jadi pertanyaan yang dipilih itu bukan soal yang dia cukup familiar gitu ya. Misalnya nih, saya backgroundnya kan 15 tahun di hulu migas ya, perusahaan minyak upstream. Bisa jadi saya dapat soalnya misalnya, oh kok malah mining ya, atau manufacture, atau petrochemicals misalnya. Jadi eh, ini juga kemampuan menerapkan prinsip-prinsip industrial hygiene pada konteks yang berbeda-beda. Kemudian untuk dress code itu smart casual saja, jadi nggak perlu pakai jas atau kebaya ya teman-teman, santai aja, rapi, sopan. Nah untuk proses evaluasinya ini kami sudah menyiapkan beberapa formulir-formulir standar untuk mendokumentasikan hasil ujian ya. Seperti saya sampaikan, skema kita semua dokumentasinya ini diaudit oleh IOHA. Jadi memang secara dokumentasi kami lengkap ya untuk membuktikan bahwa proses mulai dari aplikasi, ujian, evaluasi, hasil itu bisa diaudit ada secara dokumen ada gitu ya. Selanjutnya untuk passing kriteria. Nah, nanti jawaban dari kandidat ini akan diberikan skor ya dari 0 sampai 100. Nah, passing skornya minimum 75. Oke. Nah, nanti kan tadi ada 6 rubriks ya, 6 area ya. Nanti panelnya akan memberikan catatan gitu. Poin-poin mana dari kandidat yang sudah baik ya, mana yang masih lemah gitu. Nah, nanti skor dari masing-masing panel tadi kan minimum tiga orang ya, nanti akan dirata-ratakan oleh ketua panelnya ya, dirata-ratakan. Kemudian dari situ akan ada juga formulir rekomendasi ya. Jadi dari panel ini tidak memberikan keputusan bahwa seseorang itu lulus atau tidak ya. Hasil evaluasi ini nanti akan diserahkan kepada BOA ya. Kan kemudian BOA akan membuat rapat ya, rapat untuk membuat keputusan apakah rekomendasi dari panel lulus tidaknya seseorang ini disetujuin atau tidak gitu. Ya, akan membuat panel dan akan dibuatkan surat keputusan atau SK. Jadi secara proses kami juga mengadopsi proses sertifikasi profesi yang memang sudah baik ya. Misalnya seperti di BNSP ya. Jadi bukan panel yang memutuskan, itu akan dibawa ke BOA. BOA akan mereview semua dokumentasinya, apakah sudah sesuai, apakah penilaiannya sudah objektif, sesuai dengan kriteria, dan seterusnya. Kemudian kalau memang disetujui, itu akan ada SK. Ya. Kemudian dari situ kandidat, teman-teman yang melakukan ujian akan menerima informasi melalui email apakah teman-teman lulus atau tidak, kurang lebih dua minggu ya jangka waktunya. 2 minggu atau lebih cepat ya setelah ujian. Oke. Nah, bagi teman-teman yang tidak lulus atau belum lulus, nanti dalam notifikasi itu, dalam informasi itu akan disertakan juga informasi ya, area-area mana yang memang perlu diperkuat lagi ya. Harapannya tentu ini memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman ya. Mungkin kadang-kadang kita kan nggak bisa menilai diri sendiri ya. Ternyata kita masih kurang kuat di bidang misalnya etik atau di bidang identifikasi bahaya dan seterusnya. Nah, ini nanti dari BIH akan memberikan informasi area mana yang harus diperkuat. Bagi teman-teman yang tidak puas atas keputusan dari panel dari BIH, itu berhak mengajukan banding ya dalam waktu 30 hari setelah teman-teman menerima hasil ujian.
Jadi teman-teman berhak mengajukan banding. Nah, nanti akan diproses oleh BOA ya, pengajuan banding ini, diverifikasi, diaudit dan seterusnya. Nanti kalau memang ada perubahan dan seterusnya akan di follow up. Setelah mendapatkan sertifikasi, tentu perlu dipelihara ya sertifikasinya itu dengan beberapa hal. Kita melakukan praktek industrial hygiene itu secara etis ya. Kemudian tadi membayar biaya tahunan ya untuk maintenance proses per tahun perlu ada biayanya. Kemudian kita mengumpulkan dan nanti di akhir periode mensubmit maintenance poin ya setiap 5 tahun. Jadi kalau dapat di 2025 maka akhir siklusnya di 2030. Dan itu harus mensubmit worksheet untuk maintenance program poin dan selanjutnya kalau memang setelah diaudit, direview oleh BIH ternyata confirm sesuai, maka teman-teman bisa diteruskan, dilanjutkan sertifikasi profesinya. Nah, maintenance program poinnya ini seperti ini, teman-teman. Jadi kita mengadopsi maintenance point kategori dari US ya, di mana ini juga banyak diadopsi oleh negara-negara lain. Jadi ada kategori active IH practice. Jadi memang seseorang yang mempunyai sertifikasi profesi ini memang bekerja secara aktif di bidang industrial hygiene ya. Tidak harus 100%, minimal 75% gitu ya. Memang berpraktek atau mempunyai pekerjaan, melakukan pekerjaan di bidang industrial hygiene. Kemudian kategori 2, Technical Professional Committee Service. Jadi buat teman-teman yang jadi pengurus, panitia, misalnya di IHA, ini juga dapat pengakuan poin di sini ya. Kategori 3, publikasi, paper atau buku, ini juga dapat poin. Kategori 4, mengikuti program-program edukasi ya, apakah itu training, termasuk conference ya, ini juga dapat poin. Nah, di sini ada minimumnya teman-teman di kategori 4 ini. Kalau kategori 1 dan 3 tidak ada minimum tapi maksimum. Tapi di kategori 4 ini minimum untuk educational program spesifik di bidang IH itu minimum 10 poin. Dan untuk ethics itu minimum 0,33 poin atau setara dengan 2 jam. Oke. Kemudian untuk kategori 5 teaching presenting di bidang IH ya misalnya presentasi di conference atau di webinar dan seterusnya ini juga mendapatkan rekognisi dan kategori 6 other activities. Nah, ini ada beberapa contohnya nanti teman-teman bisa lihat detail di manual CIHS ya. Nah, untuk kewajiban dari pemegang sertifikat tadi ya, membayar maintenance fee, continually updating knowledge, skill, dan mendokumentasikannya, kemudian memegang teguh kode etik IHA. Oke, secara umum seperti ini. Ini juga informasi teman-teman sudah ada juga di website ya kami post untuk supaya skema sertifikasi ini bisa bergulir berjalan tentu perlu ada personal yang cukup ya yang diakui kompetensinya setara dengan CIHS. Dan pendekatan ini, pola ini sangat umum dilakukan juga oleh semua negara atau negara lain yang baru pertama kali mempunyai sertifikasi kompetensi. Jadi kalau nggak ada yang punya CIHS, gimana? Siapa nanti yang akan menguji ya, dan seterusnya. Jadi ini disebut grandfathering scheme, ya, skema grandfathering. Sejak efektif 8 November 2024, kita merecognize ada 6 orang yang diberikan CIHS dengan skema ini. Yang pertama, Prof. Sahrul M. Nasri, jadi sekarang belakangnya udah CIHS, Pak Hanafi Basuni, saya sendiri, Ibu Marina Samsu Umar, Ibu Mila Tejamaya, dan Pak Hendra Jamalus.
Ini ada 6 CIHS. Kemudian ada satu orang lagi CIHS yang mendapatkannya melalui proses ujian pada bulan Juni tanggal 2 2025, yaitu Mbak Tiara Ratnaning Pamungkas. Jadi beliau juga sekarang punya CIHS. Ini contoh sertifikatnya, keren ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan tambah bersemangat. Siapa berikutnya? Saya mengharapkan ada setidaknya mungkin 1-2 pendaftar ya di 2026. Sangat mengharapkan ada pendaftar berikutnya supaya nanti ke depan semakin banyak praktisi di Indonesia yang mendapatkan rekognisi ini. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman, ini ada di website IHA ya. Jadi nanti teman-teman bisa masuk ke website IHA, ada CIH Certification Manual, ada Examination Procedure, ada Maintenance Program Worksheet. Nah, ini available dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian juga ada CIHS Frequently Asked Question. Jadi kita juga sudah membuat ya, kira-kira apa sih yang bakal sering ditanyakan oleh teman-teman. Nah, ini bisa dipelajari lebih lanjut. Oke. Baik, saya beralih sebentar ke etika, teman-teman ya. Sedikit mengenai etika. Etika secara kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Kemudian kalau kita lihat di Wikipedia, etika adalah kajian filsafati mengenai fenomena moral dan seterusnya. Jadi memang sangat terkait dengan moral ya, apa yang baik dan apa yang buruk. Jadi tidak dia lebih tinggi dibanding dengan aturan standar ya. Bisa jadi ini sesuatu yang tidak tertulis gitu. Nah, supaya kita praktisi IHA ini jelas ya, apakah yang kita lakukan ini sesuai dengan etika profesi enggak sih ya? Ini IHA punya kode etik yang nanti mudah-mudahan bisa dijadikan pedoman buat teman-teman dalam melakukan pekerjaan di bidang industrial hygiene. Penting sekali teman-teman karena di industrial hygiene apa yang kita rekomendasikan, hasil analisis kita dan seterusnya itu menjadi acuan untuk pengambilan keputusan manajemen ya. Jadi sangat penting gitu dan dampaknya bisa sangat sangat besar buat pekerja di lapangan, buat perusahaan secara umum. Nah, kode etik IHA berlaku untuk setiap anggota IHA. Praktisi IHA memberikan prioritas kepada kesehatan dan keselamatan yang berkaitan dengan perlindungan manusia dan bertindak sesuai dengan norma yang mengutamakan integritas dan merefleksikan hal-hal yang positif bagi profesi, konsisten dengan nilai-nilai moral, standar etika, dan peraturan perundangan. Kemudian setiap anggota memiliki kewajiban untuk memelihara standar yang tinggi pada integritas dan etika profesional, bertanggung jawab akan tindakannya, terus-menerus mengembangkan kemampuan profesional, bertindak jujur dan adil, dan mendukung orang lain untuk bertindak secara profesional, konsisten dengan standar-standar sertifikasi, dan tanggung jawab seperti dicantumkan di bawah ini. Nah, ini lebih detail, teman-teman, isi kode etik IHA. Mungkin saya tidak bisa jelaskan satu persatu karena keterbatasan waktu, tapi nanti slide ini akan diberikan oleh Mbak Oti ya, oleh panitia ke teman-teman semua. Jadi sebentar ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, sembari kita menunggu Bu Elsya, kami sudah mengirimkan daftar hadir, jadi kami reminder untuk Bapak dan Ibu yang berhadir untuk dapat mengisi daftar hadir yang sudah kami kirimkan melalui kolom chat. Oke, baik. Terima kasih Mbak Majida. Lanjut ya, Bapak Ibu. Yang pertama, tanggung jawab terhadap IHA, profesi dan masyarakat. Jadi harus patuh terhadap semua aturan, kebijakan organisasi dan peraturan perundangan. Tadi ya, memberi keterangan yang akurat dan jujur mengenai semua informasi, terkait juga nanti dalam proses sertifikasi, bekerja sama dengan IHA mengenai aspek etika dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan etika. Jadi di sini juga teman-teman nanti saya jelaskan, teman-teman mempunyai kewajiban juga
untuk memberikan laporan ya kalau mengetahui ada praktek-praktek IHA yang tidak sesuai dengan kode etik. Dan IIHA punya prosedur untuk penanganan pengaduan kode etik ya. Dan ini implikasinya kalau memang nanti setelah ada konfirmasi, verifikasi, ada pertemuan dan seterusnya dinyatakan memang terbukti melanggar kode etik, seseorang tersebut bisa diberhentikan sebagai anggota IHA atau kalau dia mempunyai sertifikat CIHS maka sertifikatnya bisa dicabut. Terkait juga ini dengan nomor 4 ya, melaporkan tindakan pelanggaran, menahan diri dari perilaku di masyarakat yang secara jelas melanggar standar profesional, etika, atau peraturan perundangan. Jadi teman-teman mempunyai tanggung jawab juga di bidang ini ya. Selanjutnya terhadap klien, pengusaha, pekerja, dan masyarakat, terkait edukasi, pengalaman, kompetensi, dan kinerja profesional. Jadi secara umum teman-teman kita harus bisa jujur ya dalam misalnya ada kebutuhan untuk melakukan suatu pekerjaan di bidang yang kita memang nggak punya kompetensi di situ. Itu tidak secara etika kita tidak boleh klaim, oh ya saya bisa ngerjain gitu ya. Padahal tidak punya kompetensi, tidak pernah melakukannya eh, dan tidak paham secara keilmuannya ya. Kemudian juga jadi harus clear bahwa memang tidak bisa melakukan pekerjaan karena kompetensinya tidak ada. Kemudian pada saat kita memberikan informasi, jasa, rekomendasi, itu juga harus punya dasar referensi profesi ya, rujukan profesional, eh, rujukan literatur yang jelas yang memang digunakan di bidang industrial hygiene ya teman-teman ya. Kemudian juga terkait juga dengan kerahasiaan informasi. Jadi informasi yang kita peroleh misalnya dari klien, dari perusahaan dan seterusnya itu harus dijaga kerahasiaannya. Eh, Biasanya kalau misalnya antara konsultan dengan klien itu ada yang disebut NDA, non-disclosure agreement misalnya, untuk menjamin bahwa informasi yang diberikan ini hanya digunakan semata-mata untuk kebutuhan pekerjaan. Setelah itu semua data itu dikembalikan ke klien atau perusahaan. Kemudian juga memberikan keterangan yang jujur ya. Kalau nggak punya sertifikat profesi ya jangan ngaku-ngaku ya misalnya. Atau belum training ya, ya udah berarti nanti training dulu baru nanti ikut ujian dan seterusnya. Jadi ini juga penting teman-teman. Eh, Selanjutnya mengenali dan menghormati hak atas intellectual property dari pihak lain. Nah, ini juga jadi penting ya kalau kita mengquote misalnya dari sumber eh, yang kita peroleh dari orang lain atau dari satu referensi ya kita tuliskan referensinya. Eh, Malah di awal-awal pendirian IHA pada saat IHA mau mengadopsi kode etik ini ya, kode etik ini waktu itu saya jadi presiden pertama, kita adopsi dari AIHA ya, American Industrial Hygiene Association, itu saya berkorespondensi dengan mereka gitu, bahwa kami akan mengadopsi dan menyesuaikan dengan asosiasi profesi kami, jadi minta izin gitu kepada mereka. Mereka tahu dan mengizinkan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian juga konflik kepentingan dan ketidakpatutan. Nah ini juga penting ya teman-teman. Saya sendiri pernah punya pengalaman misalnya melakukan assessment. Kemudian ada finding yang signifikan karena perusahaan itu tidak mengacu ke peraturan yang terbaru misalnya. Nah kadang-kadang bukan kadang-kadang, ada pernah klien yang meminta supaya acuan peraturannya yang lama aja Bu, supaya nggak jadi finding gitu kan. Nah itu nggak bisa tuh teman-teman kayak gitu ya. Atau misalnya ada juga yang minta karena findingnya banyak, Bu, boleh nggak Ibu bikinin dulu presentasinya nanti kami edit. Jadi findingnya beberapa aja yang disampaikan ke manajemen. Nah itu saya juga nggak bisa gitu. Saya bilang silahkan saja nanti
Anda edit sendiri, tapi Anda yang presentasi. Tapi kalau saya yang presentasi, saya akan presentasi sesuai dengan apa yang kami nilai gitu ya, kami temukan. Jadi ini juga perlu dipahami teman-teman ya. Selanjutnya keselamatan dan kesehatan masyarakat secara umum ya, untuk melindungi klien, pengusaha, pekerja, dan masyarakat dari kondisi yang dapat menimbulkan cedera dan kerusakan. Nah, seperti saya sampaikan, IHA punya prosedur penanganan kasus kode etik. Kalau teman-teman memang mengetahui adanya satu pelanggaran, bisa melaporkan ke IHA, bisa disampaikan melalui email. Nanti akan ada seseorang dari IHA yang akan kontak ya untuk verifikasi lebih lanjut, evidence-nya seperti apa dan seterusnya. Ada formulir juga yang harus diisi ya, kejadiannya seperti apa dan seterusnya. Nanti akan di follow up oleh komite yang dibentuk oleh presiden ya, komite kode etik untuk penanganan kasus pelanggaran ini. Nah, sebagai anggota, apa sih yang perlu teman-teman lakukan? Nah, nantinya saat ini mungkin belum berlaku ya, tapi nantinya pada saat registrasi keanggotaan IHA ataupun pada saat perpanjangan akan ada formulir di mana di situ ada attachment kode etik IHA ya. Jadi teman-teman akan kayak centang bahwa teman-teman paham dan terikat dengan kode etik IHA. Kemudian memahami dan mematuhi kode etik IHA, melaporkan pelanggaran, dan mengikuti 2 jam training etik kalau memang nanti ingin qualified memenuhi persyaratan CIHS. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Majida. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih banyak Bu Elsha atas pemaparannya. Bapak dan Ibu, kita sudah memasuki sesi tanya jawab. Kita akan buka sesi pertama untuk 2 orang penanya open microphone. Silakan. Atau apabila berkenan melalui kolom chat, boleh juga dituliskan melalui kolom chat. Oke, baik, sudah ada 1 orang yang raise hand. Monggo silakan Pak Mirsupi Yusman. Baik, terima kasih Mbak Majidah atas kesempatannya. Terima kasih juga Bu Elsi atas penjelasan yang sangat uh, komprehensif ya terkait dengan peluang bagi teman-teman yang ingin mau uh, mengambil sertifikasi CIS ini. Mungkin pertanyaan dari saya sedikit uh, studi kasus dari saya ya. Saya sebagai seorang latar belakang medis, kemudian uh, mengambil S2 K3. Di sisi lain saya juga pengen juga mengambil sertifikasi ini lewat jalur yang tadi ya universitas. Di sisi lain saya juga pernah mengikuti training beberapa yang pernah dilakukan oleh Bosch ya untuk CH, cuman nggak sampai semua modul. Apakah kemudian dari sertifikat yang sudah saya dapatkan dari Bosch tadi Bu, itu masih bisa sebagai dimasukkan sebagai eh, tambahan untuk kredit poin di eh, JIS ini, OTA modul. Seperti itu mungkin dari saya dulu, Bu Elsa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mirsufi. Jadi memang kan teman-teman mungkin tahu juga ya sebelumnya kan eh, OHTA bekerja sama juga dengan BOECS ya. Jadi kalau selama modulnya itu sama ya atau serupa itu bisa disampaikan saja ke kami Pak Mirsupi ya. Nanti kami bisa evaluasi dari aspek kontak hours-nya, kemudian coverage dari course-nya itu apakah bisa diekivalen dengan modul OHTA gitu. Nanti bisa disampaikan saja, Pak. Baik, baik. Terima kasih, Bu Elsa, atas informasinya. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Marsupi dan juga Bu Elsa atas penjelasannya. Kepada Bapak Ibu yang berhadir, monggo silakan apabila ada pertanyaan atau diskusi, ini merupakan materi yang sangat menarik ya, terkait CIHS yang sudah dijelaskan oleh Bu Elsa.
sepertinya udah sangat jelas nih, Mbak Majidah. Jadi Iya betul. karena nanti di website juga ada detailnya ya teman-teman ya. Kalau misalnya tadi presentasi kan saya poin-poin besarnya saja, detailnya bagaimana persyaratan masuk ke ruangan, seperti apa proses ujian dan seterusnya ada di prosedur examination, kemudian secara umum keseluruhan skema ini ada di manual, juga lengkap dengan lampiran-lampirannya ya teman-teman, eh, formulir apa yang teman-teman harus isi ya pada saat registrasi, kemudian pada saat mau ujian dan seterusnya itu ada di website gitu. Kemudian juga kita sudah lengkapi tadi yang frequently asked question. Jadi pertanyaan yang umum yang akan banyak ditanyakan sudah di cover juga di situ. Kalau nanti setelah ini teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan bisa menanyakan melalui email atau melalui WA group ya. Mungkin nanti pengurus yang menangkap pertanyaan itu nanti bisa mengarahkannya ke saya atau teman-teman lain yang dari BIH. Jadi ada Pak Hendra, Pak Hanafi, Bu Marina, Pak Syahrul ya. Jadi nanti kami bisa berikan jawaban. Oke, baik. Terima kasih Bu Elsya. Bapak dan Ibu, apabila sudah tidak ada pertanyaan yang akan diajukan kembali, mungkin betul tadi sudah dijelaskan oleh Bu Elsya bahwasanya mungkin Bapak dan Ibu sudah sempat menengok-nengok sedikit gitu ya di webnya IIH terkait CIHS ini. Dan tadi sudah dijelaskan juga secara gamblang dan juga detail terkait persyaratannya seperti apa saja untuk sertifikasi CIHS, kemudian tahapan registrasinya apa saja. Dan juga tadi ada pertanyaan dari Pak Marsupi, apakah bisa sertifikat-sertifikat yang memang mirip-mirip gitu ya Bu Elsya, dengan tapi tidak spesifik untuk ke arah IHA itu bisa diajukan. Nah nanti monggo diajukan untuk dapat dipertimbangkan dari tim CIHS untuk menjadi salah satu persyaratan sertifikasi CIHS ini sendiri. Dan juga Bapak dan Ibu, apabila akan ada pertanyaan mungkin nanti setelah sesi sharing session ini ternyata baru muncul pertanyaan-pertanyaan spesifik, monggo silahkan untuk dapat disampaikan bisa melalui email atau menghubungi tim panitia terkait pertanyaan-pertanyaan yang memang nanti membutuhkan detail-detail jawaban sebagai salah satu persyaratan untuk mengajukan sertifikasi CIHS ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bu Elsya Sama-sama, Mbak atas Majita. sharing session yang sangat luar biasa pada kesempatan pagi hari ini. Bapak dan Ibu, apabila sudah tidak ada diskusi, kita akan akhiri sesi sharing session pagi hari ini. Oh, sudah ada yang memberikan tepuk tangan, Bu Elsya. Iya, Bu Presiden ya. Iya, Bu. Terima kasih banyak Bu Elsa sharingnya. Sama-sama. Dan Bapak Ibu Barakallah Bu. juga Ya. kami ucapkan terima kasih banyak. Kita akan akhiri sesi sharing session pada pagi hari ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat dan selamat. Selamat Amin. pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat weekend, Waalaikumsalam Bapak Ibu Selamat ya. weekend, warahmatullahi Bapak dan Have Ibu. a Waalaikumsalam great warahmatullahi weekend. Terima wabarakatuh. kasih Bu Else dan Iha. Sama-sama. Izin